Di sudut ruang tamu yang sempit, cahaya temaram dari lampu neon menyinari wajah Tejo yang pucat. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Tangan gemetar menggenggam erat surat kusut yang baru saja diterimanya. Suara Dian, mantan kekasihnya, masih menggema di telinganya seperti pisau tajam. "Tejo, kamu harus bertanggung jawab. Ini anakmu," teriak Dian sembari menunjuk bayi mungil yang tengah tertidur di gendongannya. Tejo terpaku, pandangannya kosong. Bagaimana mungkin pertemuan singkat mereka di warung kopi 3 bulan lalu tiba-tiba mengubah hidupnya menjadi badai. Ia bahkan nyaris lupa kapan terakhir kali bertemu dengan Dian. Apalagi sampai terjadi sesuatu yang membuat wanita itu kini datang membawa seorang bayi. Dari balik jendela, hujan mulai gerimis, seakan mengiringi kekacauan dalam benaknya. Aku tidak pernah menyangka," gumamnya terbata. Ratna, wanita paruh baya, berambut ikal pendek yang selama ini menjadi tempatnya berkeluh kesah, mendekat pelan. Aroma minyak kayu putih yang khas dari tubuhnya menenangkan. "Tenang nak, kebenaran pasti akan terungkap," bisiknya sambil menepuk punggung Tejo. Senyum simpulnya mengandung 1000 pertanyaan, tapi matanya yang bijak seolah mengatakan, "Aku di sini untukmu." Malam itu, setelah Dian pergi meninggalkan tangisan bayi yang semakin menjadi, Tejo dan Ratna duduk berhadapan di beranda rumah kayu yang reyot. Secangkir teh hangat di tangan Tejo bergetar, menumpahkan setetes air ke lututnya. "Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, Tante. Aku hanya menemaninya pulang karena hujan deras saat itu," protesnya dengan suara serak. Ratna menghela napas panjang, tatapannya menembus kegelapan malam. "Dunia ini kadang tak adil, nak. Tapi ingat, air yang keruh akan jernih sendiri jika kita sabar." Tejo meremas keningnya. Beban di dadanya terasa semakin berat. Bagaimana bisa seseorang menuduhnya seperti ini? Dan lebih dari itu, bagaimana seandainya bayi itu benar-benar darah dagingnya? Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang terus menggelayut di benaknya. Pertemuan-pertemuan selanjutnya mengukir kedekatan tak terduga. Ratna, yang biasanya hanya menyapa sekadarnya, kini rajin mengantarkan nasi bungkus ke gubuk Tejo. Mereka menghabiskan sore-sore panjang dengan berbincang tentang filosofi kehidupan sambil memandangi sawah yang menguning. Bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. "Nak," ujar Ratna suatu sore, "terkadang hidup memberimu ujian untuk melihat sejauh mana hatimu mampu bertahan." Tejo hanya diam. Kata-kata Ratna baginya adalah kehangatan di tengah badai. Wanita itu selalu bisa menenangkan jiwanya. Perlahan, rasa sunyi di hati Tejo mulai terisi. Hingga suatu senja, ketika matahari terbenam mewarnai langit dengan jingga, Tejo menyadari detak jantungnya berdeyahnya yang meninggalkan ibu hamil puluhan tahun lalu tiba-tiba muncul. Tapi kali ini ia tak ingin menjadi pengecut. "Aku mencintaimu, Tante." Keheningan menyergap mereka. Ratna terdiam. Matanya membelalak sedikit sebelum akhirnya tertunduk. Hujan di luar turun lebih deras, seakan turut meresapi kebisuan di antara mereka. "Tejo," suara Ratna bergetar. "Apa yang kamu bicarakan?" Tejo menggenggam ujung meja kayu hingga keputihan. "Aku tidak tahu kapan perasaan ini muncul, tapi aku sadar aku tidak bisa mengabaikannya lagi." Ratna menghela napas berat. "Kita tidak bisa, nak. Tapi kenapa?" Teko bersikeras, suaranya penuh harap sekaligus ketakutan. Ratna mengusap wajahnya, menatap Tejo dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Karena dunia tidak akan menerimanya, nak. Aku jauh lebih tua darimu. Aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri, tapi aku tidak pernah menganggap Tante seperti ibuku." Suara Tejo meninggi. "Aku melihatmu sebagai wanita, sebagai seseorang yang mengisi kekosongan dalam hidupku." Ratna tersenyum getir. "Dan karena itu, aku harus pergi dari hidupmu." "Tejo,
tertegun. Apa maksud tante? Ratna bangkit, mengambil tas kecil yang sudah disiapkannya sejak tadi pagi. Aku akan pergi ke desa sebelah, tinggal bersama adikku untuk sementara waktu. Tante, Tejo berusaha meraih tangannya, tapi Ratna mundur selangkah. Jangan lakukan ini. Ratna menatapnya dengan penuh kasih. Percayalah, ini yang terbaik. Kita tidak boleh menantang takdir, nak. Dan dengan langkah pelan, Ratna berjalan menjauh, meninggalkan Tejo yang terduduk lemas di ambang pintu. Hujan masih turun, tapi kali ini ia tak lagi peduli. Hanya satu yang ia tahu dalam hidupnya. Ia baru saja kehilangan satu-satunya cahaya yang pernah menghangatkannya. Udara seketika membeku. Jarum rajut di tangan Ratna terjatuh, berdering di lantai kayu. Kamu tahu apa yang baru saja kau katakan? Suaranya bergetar, campuran antara kaget dan marah. Aku 15 tahun lebih tua, Tejo. Ini bukan lelucon, tapi Tejo sudah seperti kereta api yang meluncur, tak bisa dihentikan. Aku sadar betul, sejak kau memberiku kekuatan saat semua orang menuduh, sejak kau mendengarku tanpa menghakimi. Tangannya mengepal. Aku tak bisa lagi berbohong pada perasaan ini. Ratna memalingkan wajah, napasnya memburu. Di luar, hujan turun semakin deras, membasahi pekarangan rumah kayu tempat mereka berteduh. Tejo, kau tak mengerti. Ini bukan hanya soal perasaan. Ini tentang bagaimana dunia memandang kita. Aku tidak peduli dengan dunia. Suara Tejo meninggi. Aku hanya peduli pada kita. Ratna menggeleng. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku takut. Tejo meraih tangannya yang dingin. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Ratna. 2 minggu berlalu dalam kebisuan. Ratna menghindari Tejo, mengunci diri di rumahnya, seolah menolak menghadapi apa yang sudah terucap. Tejo sendiri merasa terombang-ambing di antara harapan dan ketidakpastian. Namun, kejutan datang bagai petir di siang bolong. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Ratna muncul di depan rumah Tejo. Wajahnya basah oleh air mata dan gerimis. "Aku hamil," bisiknya lirih, seakan kata-kata itu sendiri adalah racun. Ibunya Tejo yang sedang duduk di kursi goyang tercekat, tangan di dadanya seperti mencengkeram nyeri. "Apa?" teriaknya. Tejo terduduk lemas. Dunia di sekelilingnya berputar. Bayangan cacian masyarakat desa, cibiran tetangga, semua berkelebat dalam pikirannya. Tapi ketika matanya menangkap tatapan Ratna yang penuh ketakutan, tiba-tiba segalanya terasa jelas. "Kita akan menikah," katanya tegas, menggenggam tangan Ratna yang gemetar. Desa pun gempar. Kabar itu menyebar bak api di rumput kering. Di warung kopi, para lelaki tua menggelengkan kepala. "Dasar janda tak tahu malu," gerutu Pak RT sambil mengetuk-ngetuk gagang cangkir. Para ibu-ibu berbisik di sumur, "Tejo itu kan masih seperti anaknya." Dasar Ratna menggunakan ilmu pelet. Namun Tejo tetap teguh. Ia mendatangi penghulu, membawa Ratna yang wajahnya masih dibayangi keraguan. Di bawah hujan bulan April yang deras, mereka berjalan berdua menuju balai desa. Gaun sederhana yang dikenakan Ratna basah oleh air mata dan rintik hujan. "Kalian yakin?" tanya penghulu untuk terakhir kalinya. Tejo menggenggam tangan Ratna erat. "Lebih baik kami kehilangan muka daripada kehilangan cinta sejati." Maka di tengah gemuruh petir dan hujan yang tak kunjung reda, mereka menikah dengan cincin kawin dari bambu kuning, simbol keteguhan di tengah badai. 9 bulan kemudian, di rumah sakit kecil di tepi desa, tangisan bayi laki-laki menggema di ruangan bersalin. Tejo menatap anaknya yang merah keriput dengan mata berkaca-kaca. "Dia sempurna," bisik Ratna. Tubuhnya lelah, rambutnya basah oleh peluh. Tejo mengusap air matanya. "Terima kasih, Ratna. Kau memberiku keluarga." Ratna tersenyum, tangannya yang kurus namun kuat menggenggam jemari Tejo. "Kitalah yang saling menyelamatkan."